student, bertemu lagi dengan Miss Rani di pembelajaran sejarah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kelanjutan materi minggu lalu, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang materi konflik Kuba. Jadi hari ini Miss Rani masih akan menjelaskan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar yang ada di dunia, yaitu tepatnya di daerah Afrika dan wilayah Crimea atau di benua Eropa. Bagi yang di rumah, silahkan kalian buka buku teks kalian ada di halaman 124. Jadi hari ini kita akan membahas konflik-konflik yang terjadi di Eropa dan di Afrika untuk permasalahan etnis di Rwanda. Jadi silahkan kalian buka buku teks kalian di halaman 124 sebelum Miss Rani menjelaskan lewat video yang nanti akan Miss putar. Sudah? Silahkan dibuka dulu bukunya. Ya, ini materi ketiga kita di pertemuan ketiga kita. Jadi ada 2 materi yang nanti akan Miss Rani jelaskan. Oke, jika sudah dibuka halaman 124, silahkan perhatikan video pembelajaran Miss berikut ini. Oke, yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu ialah tentang krisis Crimea. Kalian sudah buka buku teksnya di halaman 124. Di mana sih kira-kira posisi atau letak wilayah Crimea ini jika kita lihat di dalam peta benua Eropa ini kira-kira? Jadi sebelum kita tahu nih permasalahan apa yang terjadi di wilayah Crimea, tentu kita harus tahu dulu dong di mana sih posisi wilayah atau letak dari daerah Crimea ini. Oke, di buku teks kalian sudah ada peta, ya kan? Di buku teks juga ada peta, di video Miss juga ada peta. Nah, Crimea itu adalah sebuah semenanjung di selatan Ukraina. Jadi wilayah Crimea ini melingkupi sebagian besar semenanjung dan berbatasan dengan negara Rusia di sebelah timur. Nah, ibu kota Republik Otonom Crimea adalah Sevastopol ya, dan walaupun kota Crimea ini berada di Ukraina, lebih dari separuh warganya atau mayoritas dari rakyat Crimea ini berada di etnis Rusia ya. Jadi sebagian atau mayoritas kebanyakan itu adalah etnis Rusia. Nah, Crimea ini memiliki status sebagai republik otonom. Jadi dia itu sebuah negara yang mempunyai hak ya untuk mengatur wilayah negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Nah, hal ini mengisyaratkan bahwa Crimea ini merupakan wilayah republik istimewa yang memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi. Nah, jika kita lihat dari segi posisi atau letak wilayah Crimea ini, di mana wilayah Crimea ini berada di wilayah yang berbatasan dengan negara Ukraina dan negara Rusia. Ditambah lagi jika kita lihat dari segi etnisnya atau rakyatnya, di mana dia adalah sebuah negara republik otonom, tapi rakyatnya ini etnisnya adalah di luar etnis Crimea, tapi malah mayoritas etnis rakyatnya itu adalah etnis Rusia. Nah, jadi nanti permasalahan atau latar belakang bisa terjadi konflik, yaitu krisis Crimea ini, salah satu faktornya atau 2 faktor utamanya itu adalah karena posisi dan etnisnya ya. Oke, di buku teks juga sudah dijelaskan di paragraf 1 nih bahwa Crimea ini juga berada di semenanjung selatan Ukraina. Jadi wilayah Crimea ini
meliputi sebagian semenanjung dan berbatasan dengan Rusia di sebelah timur. Nah, ibu kota dari Republik Crimea ini namanya Simferopol ya. Simferopol itu ada di buku teks, di paragraf 1 juga sudah ada. Oke, untuk letak, berbatasan, dan etnis sudah dijelaskan. Kita lanjut lagi. Nah, ternyata nih Crimea ini berada di dalam teritori atau wilayah kekuasaan dari negara Rusia pada tahun 1954. Namun, ketika pemimpin Uni Soviet yang bernama Nikita Khrushchev memberikan Crimea kepada Ukraina nih sebagai tanda persahabatan. Nah, perlu diingat, Miss pernah menjelaskan nih, berbeda ya Uni Soviet dengan Rusia. Jadi kalian jangan menyamakan Rusia ini ya Uni Soviet seperti itu ya. Nah, akhirnya sampai pada runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Crimea ini tetap dalam kekuasaan kedaulatan Ukraina karena yang sudah diberikan tadi oleh Uni Soviet sebagai tanda persahabatan, ya kan? Tetapi wilayah Sevastopol menjadi istimewa karena Rusia masih dapat menempatkan armada Laut Hitam di sana atas dasar perjanjian kerjasama antara Rusia dan Ukraina yang ditandatangani pada 1997. Jadi nanti faktor ketiga juga diakibatkan karena adanya hubungan antara ketiga negara atau ketiga wilayah, yaitu ada wilayah Rusia, Uni Soviet, dan Crimea sendiri yang nanti menyebabkan terjadinya krisis Crimea atau konflik yang terjadi di wilayah Crimea ini. Jadi tadi kita udah belajar nih, salah satu latar belakang faktornya adalah karena letak, ya kan? Yang kedua karena etnisnya, ya kan? Ketiga karena hubungan. Berarti kita bisa ambil kesimpulan dari penjelasan ini, ada hubungan antara Rusia, Uni Soviet, dan Rusia, ya, ada hubungan antara Rusia, Crimea, dan Ukraina. Ya, itu bisa kalian baca juga untuk lebih jelasnya. Di buku juga sudah ada di paragraf 2, paragraf 3. Nah, dan paragraf 4. Di situ kamu bisa lihat tuh hubungan secara antara negara tersebut. Oke, selanjutnya ialah tentang krisis Crimea atau permasalahan Crimea ini pada awalnya merupakan permasalahan domestik di Ukraina. Pada perkembangannya, krisis Crimea ini mengundang beberapa konflik horizontal di antara negara-negara Uni Eropa dan Rusia. Nah, beberapa faktor yang menjadi latar belakang atau penyebab krisis di Crimea ini yaitu yang pertama adalah pelengseran Presiden Ukraina yaitu Viktor Yanukovych oleh mahasiswa pro-barat. Yang kedua, adanya aneksasi Rusia terhadap wilayah Crimea. Yang ketiga adalah konflik antara etnik Rusia dan Ukraina tentang arah politik Ukraina. Lalu yang keempat, keinginan Rusia untuk mempertahankan pengaruh kekuasaan di Crimea. Nah, jadi ada 4 faktor sebenarnya yang melatar belakangi penyebab terjadinya krisis di Crimea sebelum nanti muncullah permasalahan umum dari konflik Crimea ini. Jadi dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa terlebih dahulu seperti pelengseran Presiden Ukraina Viktor Yanukovych, ya, lalu adanya aneksasi atau kayak semacam penjajahan ya kan oleh Rusia terhadap wilayah Crimea, lalu adanya konflik etnis juga di antara negara Rusia dan Ukraina, dan keinginan Rusia untuk mempertahankan pengaruh kekuasaan di Crimea. Nah,
Setelah terjadinya beberapa peristiwa tadi yang menjadi latar belakang Crimea, lalu kita akan berlanjut ke beberapa permasalahan, yaitu Ukraina. Sebenarnya apa sih hubungan Ukraina ini dengan negara Rusia dan wilayah Crimea? Jadi Ukraina ini merupakan salah satu negara merdeka pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 yang lalu. Ukraina ini terletak di sebelah timur laut yang berbatasan dengan Rusia serta bagian barat berbatasan dengan Polandia, Slovakia, dan Hongaria. Berbatasan dengan Laut Hitam, Laut Azov, dan memiliki satu republik otonom bernama Crimea yang terletak di selatan. Nah, dalam bahasa Slavia, Ukraina ini berarti daerah perbatasan, sehingga Ukraina menjadi wilayah perebutan nih antara kekuasaan antara Rusia dan Uni Eropa. Nah, itu tadi sepintas ya penjelasan Miss Rani tentang wilayah Ukraina. Kenapa sih negara Ukraina ini juga menjadi salah satu faktor munculnya krisis di wilayah Crimea. Nah, kemudian tentunya kalian tahu dong yang tadi sudah Miss jelaskan bahwa yang pertama adalah latar belakangnya tadi mereka ingin menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych, ya kan, oleh mahasiswa pro-barat. Nah, adanya konflik internal tadi di Ukraina bermula dari penolakan penandatanganan European Association Agreement, yaitu kesepakatan yang memberikan Ukraina akses ke pasar tunggal Eropa. Walaupun Ukraina bukan merupakan anggota dari Uni Eropa, keputusan perjanjian kesepakatan ini ditolak oleh Presiden Ukraina yang menjabat saat itu, Viktor Yanukovych, di dalam pertemuan bilateral di Vilnius, Lithuania pada 21 November 2013. Presiden Yanukovych yang disebut sebagai orang Moskow selalu memihak Rusia dalam tiap keputusannya sebagai Presiden Ukraina sebagai bentuk loyalitas terhadap sukunya. Namun, kebijakan yang diambil oleh Yanukovych ini ternyata menimbulkan reaksi pro maupun kontra dari masyarakatnya. Nah, lalu apa sih yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah Crimea ini? Yaitu dilakukanlah referendum atau seperti jajak pendapat sebagai penentu keinginan warga negara yang berada di Crimea saat itu untuk memilih jalan bagi republiknya sendiri. Nah, sebagian ahli berpendapat bahwa referendum ini membawa angin segar bagi Crimea agar tidak lagi menjadi boneka yang dapat diberikan kepada siapa saja. Tetapi bagi sebagian yang lain, adanya referendum ini sama aja, yaitu sama-sama akan dikuasai oleh kekuatan yang lebih besar, yaitu Uni Eropa dan Rusia. Referendum Crimea ini dilaksanakan tanggal 16 Maret 2014 dan ditolak oleh Presiden AS Barack Obama dengan tuntutan ancaman akan terpaksa memberikan sanksi terkait pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Rusia melalui referendum. Nah, yang kedua kita ke konflik Rwanda. Konflik Rwanda ini merupakan konflik yang terjadi di wilayah benua Afrika. Rwanda merupakan sebuah negara kecil yang berbatasan dengan 4 negara Afrika lainnya. Di Rwanda ini terjadi karena permasalahan etnis yang terjadi di wilayah kecil di benua Afrika, yaitu tepatnya di wilayah Rwanda. Nah, Rwanda ini merupakan sebuah negara kecil yang berbatasan dengan 4 negara Afrika lainnya, yakni Tanzania, Burundi, Uganda, serta Republik Demokratik Kongo. Di mata dunia internasional, Rwanda ini dikenal sebagai sebuah negara yang kecil, miskin, serta padat penduduknya. Demokrasi Rwanda saat ini mengundang kekaguman dari berbagai pihak. Namun, sebelum demokrasi yang melewati begitu menjanjikan, Rwanda telah melewati sebuah klimaks dari perseteruan antara etnis yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun, yakni genosida atau pembantaian secara besar-besar yang terjadi pada tahun 1994. Nah, genosida tahun 1994 di Rwanda sejauh ini merupakan sebuah titik balik yang menguras hampir semua sumber daya yang dimiliki Rwanda.
Nah, konflik yang terjadi di Rwanda dapat dilihat penyebabnya melalui beberapa sebab utama dan sebab pemicu. Sebab utama terlebih dahulu. Sebab utama yaitu Rwanda merupakan salah satu wilayah atau negara yang cukup lemah. Bisa kita lihat lemah itu bisa difaktori atau dilatar belakangi karena sumber daya manusianya yang memiliki pengetahuan atau ilmu pengetahuan, pendidikan yang cukup rendah. Jadi mengakibatkan negara itu lemah karena tidak memiliki sumber daya manusia yang kuat dan bagus. Lalu yang kedua adanya masalah keamanan intrastate atau itu adalah masalah tentang pemerintahan karena bisa dilatar belakangi oleh sumber daya manusia tadi. Lalu yang ketiga adalah geografis etnis, yaitu persebaran etnis di Rwanda yang kurang baik. Jadi permasalahan di Afrika ini biasanya karena etnis ya. Jadi etnis itu bisa terjadi konflik hanya masalah kecil saja karena mereka memiliki kebudayaan yang berbeda, ya kan? Lalu memiliki kebiasaan yang berbeda. Jadi itu bisa juga menimbulkan yang namanya konflik. Lalu ada juga sebab pemicu. Sebab pemicunya adalah negara Rwanda merupakan bekas kolonisasi. Lalu kedua, adanya kelompok lain yang memberikan intensif bagi kemerdekaan kelompok mereka. Ketiga, negara dengan etnis minoritas lebih rawan terhadap suatu konflik. Oke. Ya, itu tadi adalah tentang beberapa penyebab terjadinya konflik di Rwanda. Supaya lebih jelas dari penjelasan Miss yang singkat tadi tentang konflik di Rwanda, silahkan kalian buka buku teks kalian di halaman 126 dan 127. Kamu baca tentang etnis di Rwanda, lalu kemudian kalian garis bawahi tokoh-tokoh. Di situ ada yang udah tertulis tebal, tokoh-tokoh mulai dari Melchior Ndadaye, ya. Lalu ada Juvenal Habyarimana, ada Agathe Uwilingiyimana, Itera Hamwe, dan Paul Kagame. Di situ silakan kamu garis bawahi dan apa sih yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut? Ya, di situ ada tertulis di buku teks kalian masing-masing. Jadi silakan digaris bawahi. Oke. Jika sudah jelas, silakan nanti kerjakan latihan soal yang sudah disediakan untuk kalian. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.